Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 akuntansi sektor publik kelas D akan mempresentasikan tentang anti korupsi dan good governance. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 10. Yang pertama ada Heru Aturdamani NPM 93, kemudian yang kedua ada Rejendra Gazian Zafiri NPM 94, kemudian yang ketiga ada Febi Cahyokumolo NPM 105. Yang selanjutnya yaitu mengenai definisi korupsi. Korupsi sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyalahgunakan wewenang jabatan atau amanah yang diberikan dengan melanggar hukum serta undang-undang yang berlaku. Yang mana tujuan dari korupsi sendiri yaitu memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan menurut UU nomor 20 tahun 2001 sendiri, korupsi memiliki makna yaitu sebagai tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat kerugian keuangan serta perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari korupsi. Yang pertama yaitu selalu melibatkan lebih dari satu orang. Hal inilah yang menjadi pembeda antara tindakan korupsi dengan pencurian atau penggelapan. Yang kedua yaitu pada umumnya bersifat rahasia dan tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Yang ketiga yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang. Yang keempat yaitu berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, pada setiap tindakan mengandung penipuan yang mana biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Yang terakhir yaitu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab yang ada dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu ada korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Kerugian negara sendiri merupakan kekurangan uang, surat berharga dan barang-barang yang nyata yang jumlahnya sudah pasti. Yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum yang baik disengaja maupun tidak sengaja. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 1 ayat 15 UU BPK dan pasal 10 ayat 2 UU BPK. Yang selanjutnya yaitu korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Tindakan suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian kepada seseorang yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya yang dapat berupa uang, barang berharga, serta rujukan hak istimewa ataupun sebuah suara terkait jabatan publik. Yang selanjutnya ada korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan sendiri dapat berupa bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh orang yang diberi hak serta wewenang untuk mengurus hal tersebut. Selanjutnya yaitu ada korupsi terkait pemerasan. Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar bekerja sama. Dalam hal ini pihak korban dapat berupa pemangku jabatan yang sebagai pemeras atau sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh dari korupsi ini misalnya adalah tindakan nepotisme yang mana dalam pelaksanaannya selalu menguntungkan bagi orang-orang terdekat seperti teman ataupun keluarga. Misal contohnya yaitu seorang pejabat mengangkat anggota keluarganya guna menduduki jabatan penting di pemerintahan tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Yang terakhir ada korupsi yang terkait gratifikasi. Gratifikasi sendiri merupakan pemberian uang, barang rabat atau komisi penjualan tanpa bunga, serta sejumlah fasilitas pribadi. Gratifikasi tersebut dapat diterima dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana, baik sarana elektronik maupun non-elektronik. Selanjutnya, saya Rajendra Gazian Zafiri, MPM 94 sebagai pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam berbagai perspektif. Ada 5 perspektif di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu agama, sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi. Dalam perspektif agama, korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela karena merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup, dan tatanan kehidupan. Dalam konteks ajaran Islam,
korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Selanjutnya, dalam perspektif sosial, korupsi merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan, merusak moral bangsa, timbulnya kesenjangan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam perspektif budaya, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara dan secara perlahan akan memutus budaya luhur bangsa. Dalam perspektif teknologi, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada, penyalahgunaan tindakan yang merugikan negara, dan terorisme yang terus merajalela. Yang kelima, dalam perspektif ekonomi, korupsi berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu korupsi dalam perspektif Pancasila. Di sini perbuatan korupsi dikaitkan tentang implementasi dari kelima sila yang ada dalam Pancasila. Baik untuk sila pertama, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki perilaku tidak percaya dan tidak takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Menurut sila kedua, korupsi dilakukan oleh manusia yang tidak memiliki perilaku yang mengakui persamaan derajat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta membela kebenaran dan keadilan. Menurut sila ketiga, koruptor hanya mementingkan kepentingan pribadi, tidak ada rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan tidak memiliki rasa cinta tanah air karena cenderung mementingkan nafsu. Sila keempat, perbuatan korupsi sangat bertentangan dengan sila ini karena koruptor memiliki perilaku yang tidak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Koruptor memaksakan kehendaknya sendiri, serta tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia beserta keadilannya. Menurut sila kelima, perbuatan korupsi tidak mencerminkan sikap dan suasana gotong royong, adil, menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan, menjauhi sikap pemerasan, dan lain-lain. Cara pencegahan korupsi. Tindakan pencegahan dilakukan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di kehidupan sehari-hari. Upaya pencegahan ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Berikut merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Yang kedua yaitu melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap dalam penerimaan pegawai. Yang ketiga yaitu himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat kecil dan menekankan bahaya dari korupsi di negara Indonesia.
Yang keempat yaitu pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berupaya mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir yaitu pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Misalnya pada tahun 2017, pemerintah menetapkan suatu kebijakan pada masyarakat untuk melaporkan aset yang dimiliki sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga aset kepemilikan lain berupa barang dan tanah. Berikutnya, nama saya Feby Cahyokumolo, NPM 1905, Upaya Penindakan Korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga tersebut didirikan sejak 2002 dan telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. KPK dalam menjalankan tugasnya juga membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya, pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Upaya yang dilakukan berikutnya oleh pemerintah adalah melalui edukasi. Dalam memberantas korupsi, pemerintah juga melakukannya melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, lalu non-formal. Nah, melalui proses edukasi ini, masyarakat akan diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Selain itu, melalui edukasi yang diberikan oleh pemerintah, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat dimaksimalkan, sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap cara pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Lalu, kita akan berbicara mengenai good governance dan penerapannya di Indonesia. Sebenarnya apa sih good governance itu? Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindar salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, berikutnya, bagaimana penerapan good governance di Indonesia sendiri? Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi. Nah, good governance adalah merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya, pemerintahan sebelumnya telah banyak melakukan KKN atau korupsi, kolusi, dan neopolitisme. Nah, tetapi bila kita lihat dari reformasi sampai saat ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN.
sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.